Selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas. Kita masih membahas mengenai fungsi dan fungsi inverse. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi indikator. Sekarang kita akan melihat sifat-sifat dari fungsi indikator. Yang pertama kita punya sifat A subset B jika dan hanya jika indikator A lebih kecil sama dengan indikator B. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melihat sifat ini. Oke, kalau kita punya ilustrasi seperti ini, A subset dari B, kita tahu bahwa indikator A bernilai 1 jika omega elemen A. Jadi, kalau omeganya ada di A, berarti indikator A-nya 1, indikator B juga 1, karena omega elemen A dia pasti elemen B, karena A subset dari B. Sehingga tadi kesamaannya berlaku. Nah, jika jika omega bukan elemen A, jadi bisa ada di B yang bukan di A, jadi di daerah yang putih ini, indikator A-nya 0, indikator B-nya 1. Dan 0 lebih kecil dari 1 itu memenuhi. Jika omeganya ada di luar sini, di luar A dan B, jadi kita juga tahu indikator A-nya 0, indikator B-nya 0, sifat kesamaan ini berlaku. Sementara kalau dari kanan ke kiri itu juga tidak terlalu sulit. Kalau indikator A sama dengan 1, artinya omeganya elemen A. Dan omega elemen A untuk menunjukkan bahwa A subset dari B, kita cukup menunjukkan bahwa omega juga elemen dari B. Jadi tadi kalau kita punya, yang sekarang kita mau lihat adalah kalau indikator A-nya lebih kecil sama dengan indikator B, maka yang kita mau lihat adalah bahwa si A-nya adalah subset dari B. Nah, yang ini, yang tadi kita bilang tidak terlalu sulit karena yang ini tadi, kalau indikator A lebih kecil dari indikator B, misalkan kalau indikator A-nya 1, artinya indikator B-nya juga harus 1. Artinya kan omega elemen A, terus omega juga elemen B. Kalau indikator A-nya 0, indikator B-nya bisa 0, bisa 1. Indikator A-nya 0, indikator B-nya 0, artinya omega ada di luar sini. Kita tidak bisa ambil kesimpulan apa-apa untuk hubungan A dan B. Tapi kalau indikator A-nya 0, indikator B-nya 1, artinya omeganya sebenarnya ada di B, tapi tidak ada di A. Yang berarti kita tahu B itu melingkupi A, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa B ini superset dari A. Nah, A sama dengan B jika dan hanya jika indikator A sama dengan indikator B, ini tidak terlalu masalah. Indikator A sama loh dengan indikator A kuadrat sama loh dengan indikator A pangkat N, gitu ya. Ini sebenarnya komposisi fungsi, mungkin kita bisa pandang seperti itu, karena indikator A pada indikator A ya tergantung, dia hanya bernilai 1 kalau A-nya 1, gitu ya. Selain itu dia akan bernilai 0. Jadi ini cukup ada salah satu yang 0, dia sudah pasti bernilai 0, dan ini sudah memenuhi juga sifat dari si indikator A. Artinya cukup salah satu ada yang 0, artinya kan IA-nya 0, gitu ya. Kalau IA-nya 1, seluruh komponen dari IA akan 1, hasilnya juga akan 1, akan kembali lagi ke si IA. Indikator omega sama dengan 1 nggak terlalu masalah untuk memahami ini, karena ini seluruh ruang sampel, semua elemen ada di ruang sampel. Indikator A komplemen 1 minus indikator A, ini juga nggak terlalu masalah, karena maksudnya indikator A komplemen dia akan bernilai 1 kalau dia berada di A komplemen, artinya selain di A, gitu ya. Dan itu artinya berarti indikator A-nya 0, jadi 1 minus 0. Kalau indikator A komplemennya 0, artinya dia berada di A. Indikator A-nya 1, 1 minus 1, 0. Ya, indikator B min A, di sini kita punya, kalau indikator B min A mungkin kita bisa lihat dari sini ilustrasi ini, katakanlah yang sebelah yang berarsir biru ini sampai batasnya di sini adalah himpunan B, gitu ya. Mana ini? Ini adalah himpunan B. Kemudian yang di sini yang putih ini adalah himpunan A. Yang di dalam sini ini sebenarnya adalah himpunan A iris B. Oke,
Nah, ketika kita melihat I, B, min A, berarti B yang bukan A, jadi yang biru saja. Jadi kalau misalkan omeganya ada di bagian yang biru saja, ya sudah, berarti indikator B-nya 1, indikator A-nya 0. Jadi IB min A adalah 1 kurang 0, hasilnya adalah 1. Demikian juga kalau omeganya ada di sini, berarti IB min A-nya IB-nya 1, IA-nya 1. IB min IA-nya 0, gitu ya. Dan IB min A ini kan bukan di dalam B min A, jadi dia akan bernilai 0. Oke. IA iris B, oke, nggak terlalu masalah. Dia akan bernilai 1 kalau dia ada di irisan dari dua himpunan tersebut. Dan kalau di luar itu dia bernilai 0. Ini kalau kita perluas, oke, dia hanya bernilai 1 kalau berada di irisan dari seluruh himpunan pembentuknya. A gabung B artinya kan bisa di A saja, bisa di B saja, bisa di A iris B, ya kan? Sehingga indikator A gabung B yang penting ada di salah satu dari 3 daerah ini sebagai ilustrasi, maka dia memenuhi kalau kita verifikasi yang ruas kiri dan ruas kanan. Misalkan dia ada di sebelah sini, berarti ya A-nya 1, IB-nya 0, IA iris B-nya adalah 0. Jadi 1 kurang 0 kurang 0. Jika dia berada di sini, IA-nya 1, IB-nya 1, IA iris B-nya 1. Jadi 1 tambah 1 kurang 1. Masih tetap 1. Ada di sini, IA-nya 0, IB-nya adalah 1, IA iris B-nya adalah 0. Jadi 0 tambah 1 kurang 0, dia tetap 1. Jadi maksimum IA, IB. Ini IA tambah B sebenarnya sama dengan nomor 9, bedanya di sifat nomor 9 masih ada irisan. Kita menggunakan notasi tambah, itu adalah khusus untuk gabungan di mana himpunannya adalah saling lepas, jadi tidak ada irisan. Oke. Kemudian di sini tentunya kalau saling lepas ya sudah, tergantung dia adanya di mana, gitu kan ya. Kalau ada di A, indikator A-nya yang 1, IB-nya 0. Kalau ada di B, indikator B-nya yang 1, IA-nya 0. Jadi A plus B itu salah satu aja, mengikuti salah satu di mana dia berada. Dan gabungan dari semuanya, sebenarnya ini perluasan dari yang nomor 9. Oke, jadi kalau di sini hanya 2 himpunan maksimum dari A dan B, tentunya kalau yang di sini untuk N himpunan, dia tinggal kita perluas. Tidak terlalu sulit untuk menunjukkan ini sebenarnya. Berarti ini adalah maksimum dari indikator di himpunan A1, A2 sampai AN.